Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya, semangat pagi ini semuanya ya. Nah, sebelum kita berdoa, silakan rapikan dulu mejanya semuanya, anak-anak. Sudah rapi mejanya? Sudah? Oke ya. Kalau udah rapi, silakan ketua kelas siapa? Arsen. Ya, silakan Arsen disiapkan dan kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah berdoa dengan baik. Semoga nanti yang kusuk dalam berdoanya diberikan keberkahan oleh Allah nantinya dalam menerima ilmunya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini ada yang tidak hadir? Siapa? Rifael. Siapa? Kintan. Akifa. Sanom. Nisa. Ada beberapa orang. Apa kabarnya? Siapa yang tahu kabarnya? Ada yang sakit, ada yang tanpa keterangan. Ada yang sakit kita doakan ya, mudah-mudahan nanti disehatkan oleh Allah dan besok hari Senin kita di waktu sekolah dia juga dapat hadir lagi ke sekolah ini untuk belajar bersama kita bersama ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak apa semuanya. Pada minggu yang sebelumnya masih ingat pelajaran kita apa? Ayo, apa? Asmaul Husna, Al-Kabir, apa lagi? Berbakti kepada orang tua, ya bagus. Nah, berbakti kepada guru juga. Bagus sekali ya, berarti masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu, berarti masih belajar di rumah. Ya, harus belajar. Kenapa? Kalau kita tidak belajar, tentunya anak-anak bapak tidak dapat nanti menggapai cita-citanya. Tapi kalau semangat belajarnya, sering membaca buku dan pelajaran yang lalu, tentunya nantinya apa yang diinginkan cita-citanya akan tercapai, mudah tercapainya. Nah, kalau pelajaran kita kali ini adalah aku bangga mampu berpuasa. Ini pelajaran kita untuk hari ini ya. Nah, apa tujuan kita belajar ini? Tujuan kita belajar ini nantinya anak-anak bapak semuanya bisa nanti menjelaskan yaitu menjelaskan syarat, rukun, sunnah dan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu yang pertama nantinya. Jadi setelah kita belajar ini nantinya kalau ada yang bertanya, apa tuh syarat sahnya puasa? Dapat menjawabnya. Apa tuh rukunnya puasa dan sunnah puasa? Dapat menjawabnya nanti. Ya, yang kedua dapat mempraktikkan puasa Ramadan di bulan Ramadan sebagai bentuk pemahaman terhadap pengertian dan ketentuan puasa. Jadi setelah belajar ini, nantinya bisa anak-anak bapak semuanya mempraktikkan di bulan Ramadan itu puasa yang benar seperti apa.
Bisa mempraktikkannya. Lalu yang ketiga nanti kita akan membuat proyek sederhana tentang puasa dalam bentuk poster ya. Yang keempat nantinya Ananda semua diminta berkolaborasi nantinya atau bekerja sama dalam kelompok dalam pembuatan proyek posternya nantinya. Jadi kita akan ada duduk per kelompok nantinya ya. Itu adalah tujuan kita pada hari ini. Nantinya setelah kita belajar ini nantinya Ananda semuanya ini bisa nantinya puasanya bukan hanya menahan diri ya dari makan dan minum, tetapi juga sebagai bentuk pelatihan diri dalam mengendalikan nafsu dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi setelah nanti belajar ini Ananda semuanya dan anak bapak semuanya tidak hanya bisa menahan diri saja, merasakan hawa napasnya saja, haus dan lapar saja, tapi juga dapat nantinya membentuk pelatihan diri ya dalam mengendalikan hawa nafsunya, melatih kesabarannya juga nantinya. Ya, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena tujuan kita berpuasa itu nantinya adalah yaitu ketakwaan. Atau takwa itu derajat paling tinggi itu. Sebagaimana yang ada dalam perintah berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Apa bunyinya? Coba dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun, takwa, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi di ayat itu diseru bahwasanya kita diwajibkan untuk berpuasa kalau kita beriman, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita umat Islam itu. Ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas materi tentang puasa ini, ada beberapa hal yang akan Pak tanyakan guna mengetahui pemahaman Ananda semuanya ya. Yang pertama yaitu mengapa kita penting mengetahui syarat sah puasa. Ya, siapa yang tahu mengapa kita penting mengetahui syarat sah puasa? Apa? Ya, nanti supaya sesuai dengan rukun puasa, maka akan baru sah dia ya puasa kita. Lanjut yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui puasa kita diterima atau tidak? Bagaimana caranya kalau kita mengetahui puasa kita tuh diterima atau tidak? Awaklah puasa dari pagi hingga maghrib, baca rohnya pas waktu sah. Ada menahan nafsunya, apalagi ada menahan dirinya. Berarti dah sah puasanya kalau kita sudah menahan nafsu dan diri. Apalagi tidak makan. Tidak makan di siang hari, berarti sesuai dengan rukun puasa ya. Lalu yang ketiga, apa dampaknya kalau kita tidak menjalankan puasa secara benar? Apa dampaknya? Berdosa. Puasa tidak sah. Bagus ya. Jadi puasa kita tidak sah kalau kita tidak menjalankan ibadah puasa itu dengan benar. Ini dia pengertian puasa ya. Di puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Baru nantinya kalau kita lakukan itu maka puasa kita akan sah. Nah, apa rukunnya? Rukun puasa ini ada dua. Yang pertama adalah niat. Lalu adalah menahan diri. Kalau kita berniat dan sudah menahan diri, barulah puasa kita dianggap
sah atau diterima karena kita sudah melakukan rukun puasa. Rukun ini apa rukun? Rukun ini yang harus ada di waktu kita menjalankan ibadah puasa. Kalau tidak ada salah satunya, maka puasa kita tidak sah. Ya, maka harus ada itu ya. Ada. Sekarang kita lanjut ke tujuan kita tadi, yaitu membuat poster. Proyek dalam bentuk poster. Nah, kita akan ada 6 kelompok nantinya ya. Nah, sekarang Bapak maunya menurut kesadaran anak-anak Bapak semuanya aja ya. Yang nanti kelompok 1 duduknya di sini, kelompok 2 di sini, 3 itu nanti 4 yang di meja 2 di depan, 5-nya di belakang, 6 di sini. Nah, sesuai kemauan sendiri-sendiri saja. Coba yang mau kelompok 1 pindah ke sini, yang mau kelompok 2 pindah ke sini, yang mau kelompok 3 pindah ke sini, yang mau kelompok 4 pindah di sini, yang mau kelompok 5 di situ, kelompok 6 di sini. Silakan, ayo berdiri. Silakan pindah. Ayo. Ya, bagus. Silakan. Ya, mau kelompoknya. Oke. Oke, ya. Ini Pak berikan nanti yang ini nanti digunting, di bawahnya ditempel. Pilih yang rukun di bagian rukun, nantinya yang sunnah di bagian sunnah ditempel. Yang ini nantinya di checklist yang mana yang hal yang membatalkan ya. Ini dapatnya 1-2 lembar ini per kelompok. Nih, silakan nanti bekerja sama. Ya ini. Oke. Ya ini boleh saling berhadapan. Saling berhadapan kursinya. Ya ini. Ini kelompok. Ini kelompok ini. Oke. Nah, silakan dibuat nama kelompoknya, kelompok apa ini, kelompok 6 ya. Lalu anggota kelompoknya siapa saja. Ya, siapa saja. Nanti ininya digunting, di bawahnya ditempel. Ya, nama kelompok, nama anggotanya apa. Yang itu di checklist yang mana hal yang membatalkan nantinya. Ya. Buatlah ini kelompok berapa? Kelompok 4 buat namanya ya. Anggotanya siapa saja, buat semua anggota ya. Buat semua anggota. Ya, kelompok 4 oke. Ini kelompok 5. Kelompok 5 kan ini kelompoknya buat kelompok apa? Kelompok 5 sekalian ya. Nama anggotanya juga dibuat. Ini digunting ya. Ini digunting, luruskan aja dulu. Nanti digunting, pilih yang mana yang rukun, tempel di bagian rukun. Yang sunnah, tempel di bagian sunnah. Yang ini udah dibuat nama kelompoknya, kelompok berapa? Ini 3 ya. Anggotanya apa saja? Ini di checklist yang mana hal yang membatalkan. Ini rukunnya, pilih gambarnya yang masuk rukun yang mana, yang masuk sunnah yang mana. Apa? Memang nanti boleh nanti dia pakai apa ya, dicari nanti pinjam ke kelompok lain. 3, nggak apa-apa. Nih buat aja. Ini 1 orang lah. Kerja sama. Nih bagus. Kelompok 2 bagaimana? Udah dibuat nama kelompoknya. Ini nama kelompoknya, anggotanya apa saja, siapa saja. Ini di checklist nanti. Itu digunting aja langsung. Ya, oke ya. Oke. Sambil diskusi dan mengerjakan, Bapak akan jalan ke kelompok masing-masing untuk menilai keaktifan kelompoknya ya, bekerjanya. Ya, silakan bekerja sama dalam kelompoknya. Ini siapa apanya? Si Aska apa saja tugasnya?
Udah siap. Udah. Udah. Ya. Ini batal atau Hah? Enggak. Ya. Ini kelompok 2. Udah dibagi ya, siapa-siapa saja tugas-tugasnya. Ada ya? Ya, bagus. Nah, dipenting nanti di lab. Ini kelompok 3. Nah, kalau enggak ada nanti boleh dipinjam ke kelompok sebelah ya. Pinjam aja sebentar nanti. Tadi minta sedikit diletakkan di kertas ini, minta sedikit. Nanti ambil aja. Ini berarti si Ferel kayak kerjanya menggunting. Si Malik bagian apa tuh? Yang mencetak. Si Razik bagian apa Razik? Malem sama si Pak Badrian. Ya, silakan kalau ada gunting mati di lem lagi ya. Silakan laksanakan tugas-tugasnya. Ya. Nih, ada yang tidak bekerja di kelompok 5, nanti dapat bagian masing-masing ya. Dapat bagian masing-masing kerjanya. Ini si Alia menggunting, melem siapa? Si? Ini yang bagian hal membatalkan 2 orang ya. Udah dibagi kalau ada pembagian pokoknya kerjanya ya. Kelompok 6, siapa yang menggunting? Si Feldan, Sakel juga. Yang melem nanti siapa? Ya. Ya, bagus sekali ya. Ini kerjasamanya nanti Pak nilai ya. Bagaimana kerjasamanya yang aktif. Ada yang tidak bekerja sama, berarti nanti nilainya berbeda nanti dengan orang yang bekerja sama. Lihat, sepertinya sudah ada yang selesai ya. Coba yang sudah selesai siapa? Oh ya, kelompok 1 sudah selesai juga. 3 juga sudah, 4 juga, 5 juga. Yang selesai pertama tadi siapa? Ayo, kelompok 4 ya. Boleh kelompok 4 mempresentasikan ke depan. Ayo, silakan di bawah posternya hasil kerjanya. Ya. Nah, poster kita yaitu pentingnya memahami ketentuan puasa ya, rukun dan sunnah, lalu hal yang membatalkan. Silakan dipresentasikan yang rukun dan sunnah dulu. Niat dan menahan diri. Sunnah puasa, sedekah, baca Al-Quran, berbuka kurma, beribadah, akhirkan sahur, membaca doa, segera berbuka, berzikir. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan di siang hari. 2. Muntah secara sengaja. 3. Minum di siang hari. 4. Marah. Ketiga, bertengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Ya.
Ya, silakan. Yang nomor 2 selesai. Kelompok 5, ya, ya boleh kelompok 5. Ya, kelompok 5 dia nomor 2 tadi selesai. Ya, maju ke depan. Ya, ya, silakan mulai dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan judul. Rukun dan sunnah puasa. Niat menahan diri. Itu bagian Rukun. ya. Sunnah berbuka kurma. Sedekah. Segera berbuka. Membaca doa. Akhirkan sahur. Berzikir. Baca Al-Quran. Beribadah. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan di siang hari. 2. Muntah secara sengaja. 3. Minum di siang hari. 4. Bertengkar. 5. Marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Nah, silakan masing-masing kelompok diperlihatkan ke depan hasil kelompoknya. Ya, silakan diperlihatkan. Hasil kelompoknya diperlihatkan sudah? Udah oke ya. Nah, ya bagus. Kita kumpulkan. Boleh dikumpulkan. Ayo, perwakilannya ke depan. Baik, anak-anak Pak semuanya, ini adalah hasil kerja atau proyek kamu semuanya. Ya, mulai dari rukun sampai hal yang membatalkan. Kalau rukun, apa rukunnya tadi? Niat, lalu apa lagi? Menahan diri, ya bagus. Kalau yang sunnah, berzikir, apa lagi? Berbuka, mengawali dengan berbuka ya, atau berbuka di awal waktu. Bersedekah, membaca Al-Quran, ya, beribadah, mengakhirkan sahur, bagus. Ini sudah bagus-bagus ya semuanya dalam pembuatan posternya, ya. Baik anak-anak semuanya, kita akan simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan apa-apa saja pelajaran kita hari ini? Ayo. Rukun dan sunnah puasa apa saja rukunnya, Sakel? Niat, lalu menahan diri, bagus. Yang bagian sunnah, apa saja sunnahnya? Zikir, bagus. Beribadah, bersedekah, ya bersedekah, memakan kurma manis-manis, mengakhirkan sahur, bagus. Nah, lalu hal yang membatalkan, apa saja hal yang membatalkan? Bertengkar, minum di siang hari, muntah dengan sengaja, makan di siang hari. Apa? Marah-marah, bagus. Ya, itu hal yang membatalkan. Bagus sekali ya. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada kali ini. Jadi pesan yang akan Pak sampaikan dalam penguatan pelajaran kita yaitu Ananda semuanya nantinya di bulan Ramadan bisa dapat melakukan rukun dan sunnah ini. Ya, jadi tidak hanya rukun dilakukan, tapi juga sunnahnya tentu akan dilakukan juga. Gunanya apa? Gunanya nanti agar nantinya pahala puasanya dapat full. Ya, banyak pahalanya didapatkan. Apa yang dampaknya bagi kita nantinya? Yaitu dapat melatih kesabaran di
diri. Pernah melihat orang-orang yang kelaparan? Pernah? Itu kita berpuasa ini juga untuk melatih kita merasakan apa yang orang lain rasakan juga itu. Makanya kita dilatih untuk berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, sekarang bagaimana perasaannya setelah belajar dari pagi hingga sekarang dengan Bapak? Senang sekali, seru, alhamdulillah ya. Nah, gembira, bagus ya. Mudah-mudahan sampai nanti pulang sekolah tetap seru dan gembira ya. Nah, sekarang Pak ingatkan kembali pelajaran kita untuk minggu yang akan datang yaitu mengenai hikmah puasa. Hikmah dilaksanakannya ibadah puasa. Boleh Ananda semuanya melihat nanti di rumah, di buku paket, ataupun di LKS, ataupun di YouTube, atau di Google, atau referensi yang lain kalau ada. Atau ceramah-ceramah juga ada, boleh juga. Ya, bisa dilihat di rumah nanti. Bisa ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Udah paham semuanya? Nah, kalau udah kita tutup lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Rabbil alamin. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di minggu depan.